Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismi yaitu 19010038. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang investasi, instrumen ekuitas, dan utang. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya ada menjelaskan definisi investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. 2. Menjelaskan pengakuan awal dan pengukuran investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang keempat, menjelaskan penghentian pengakuan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. 5. Menjelaskan penyajian dan pengungkapan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang investasi dalam instrumen ekuitas berdasarkan klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 55 Revisi 2014, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Sedangkan definisi investasi instrumen utang PSAK 55 Revisi 2014 yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat menggunakan biaya perolehan di amortisasi. Definisi aset keuangan menurut PSAK 50 Revisi 2014, instrumen keuangan yaitu ada penyajian aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas atau non-derivatif dan derivatif. Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan yaitu pada saat pengakuan awal investasi entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Investasi instrumen utang, pengukuran setelahnya yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat menggunakan biaya investasi instrumen utang, pengukuran setelahnya yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat menggunakan biaya perolehan di amortisasi. Sedangkan investasi dalam instrumen ekuitas berdasarkan klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 55 Revisi 2014 yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Penghentian pengakuan dalam metode nilai wajar yaitu apabila entitas menjual investasi yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba atau rugi di tahun berjalan. Sedangkan penghentian pengakuan dalam investasi instrumen utang yaitu apabila terjadi penghentian pengakuan atau misal perusahaan melakukan penjualan investasi, maka entitas menghitung keuangan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Penyajian dan pengungkapan investasi instrumen ekuitas dan utang terdapat pada contoh 16.1 pengakuan awal pada PT Angkasa membeli 10.000 lembar saham PT Semesta dengan harga batasian Rp1.200 per lembar. Selain itu, PT Angkasa juga membayar biaya transaksi atau broker fee sebesar Rp240.000. PT Angkasa mengklasifikasikan investasinya dalam saham PTB sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jurnal yang dicatat PT Angkasa pada tanggal perolehan investasi tersebut yaitu investasi debit sebesar 12 juta, beban broker fees di debit sebesar 240.000,
dan kredit di kas 12. Jika PT Angkasa mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai investasi yang tersedia untuk dijual, maka pencatatannya adalah investasi debit sebesar Rp12.240.000 dan kas di kredit Rp12.240.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.